Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Penjelasan materi kali ini adalah tentang LTE Time Domain System. Jadi kita membahas tentang sistemnya. Kalau sedikit dari flashback ke belakang bahwa sinyal dan sistem. Sinyalnya seharusnya sudah selesai dengan pergolakannya dunia. Sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi tentang sistem. LTE system, apa itu LTE system? Terdiri dari dua suku kata, yakni linear dan time invariant. Linear, sifat linear ini harus dipenuhi oleh dua sifat turunannya, yakni superposisi dan homogeneity. Superposisi itu apa? Superposisi adalah sebagai contoh ini ada sebuah fungsi xt sama dengan terdiri dari dua sinyal. Xt ini terdiri dari dua sinyal yaitu x1 dan x2. Kita buat contoh, misalkan input sinyalnya adalah xt. Ternyata xt itu sama dengan x1 t ditambah x2t. Oke. Nah, sistem ini disimbolkan dengan HT, ya. Kemudian output disimbolkan dengan YT. Oke. Dengan YT. Kemudian diketahui kalau hubungan sebuah sinyal dan sistem, sebuah sistem itu kan terdiri dari input. Input ini dimasukkan ke dalam sistem, keluarnya adalah outputnya, begitu? Jadi ini adalah inputnya, ini adalah sistemnya, ini adalah outputnya. Sehingga secara matematis YT bisa ditulis sebagai ini model matematis saja. YT merupakan H dari fungsi dari xt, gitu. Nah, oke. Ini model matematis dari perumusan input, sistem, dan output. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan. Adapun superposisi ketika inputnya ada dua sinyal x1 dan x2, maka outputnya pun terdiri dari y1t ditambah y2t. Nah, ini yang disebut dengan superposisi. Oke. Kemudian homogeneity ini apabila inputnya dikalikan dengan sebuah konstanta, dikalikan dengan konstanta A misalkan, ya, dikalikan dengan konstanta A, maka outputnya pun itu harus dikalikan dengan konstanta A. Ya. Jadi contoh. Misalkan ada sebuah mesin penggiling. Sistem itu adalah merupakan mesin penggiling. Apabila kita memasukkan beras
maka ya jadinya tepung beras. Apabila kita memasukkan singkong, jadinya tepung singkong, bukan, namanya tepung tapioka. Nah, gitu. Sehingga kita Y1, Y2 ini merepresentasikan adanya tepung beras dan tepung tapioka. Gitu. Kemudian ini contoh homogeneity, misalkan masih mesin penggiling. Mesin penggiling ini bisa diatur tingkat kehalusannya. Apabila ternyata dihaluskan 10 mikron, maka outputnya pun harus halus sebesar 10 mikron. Kira-kira seperti itu. Atau misalkan sistem amplifier ya, amplifier. Inputannya dikalikan, dikuatkan gitu ya, dikuatkan 10 dB misalkan, outputnya pun menjadi dikuatkan 10 dB. Itu prinsip dari homogeneity. Oke, kita lanjut. Time invariant dari katanya time dan invariant, artinya sistem ini tidak berubah terhadap waktu. Sistem ini tidak berubah terhadap waktu. Contoh, misalkan ada sebuah mobil mesinnya mempunyai 100 tenaga kuda, 100 HP misalkan. Anda mau gunakan hari ini, Anda mau gunakan 1 minggu kemudian, Anda mau gunakan 1 tahun kemudian, kemampuan mesin itu tidak berubah. Tetap energi yang dikeluarkan adalah 100 horsepower. Contoh sistem lain, prosesor komputer Anda misalkan bekerja pada 2,1 GHz. Anda gunakan hari ini ya kecepatannya 2,1 GHz. Anda gunakan besok, 1 minggu, 1 tahun kemudian kecepatannya juga 1 GHz. Sehingga sistem ini tidak berubah terhadap waktu. Kinerjanya tidak berubah terhadap waktu. Oke. Kemudian pertama, selanjutnya adalah time domain. Time domain, kita melihat sistem ini dalam domain waktu. Kita mengolah sistem ini dalam domain waktu, ya. Domain waktu berarti, domain waktu itu apa? Domain waktu adalah sumbu X-nya adalah T, waktu, ya. Intinya itu, sumbu T-nya itu waktu. Adapun sumbu Y-nya adalah besarannya. Besarannya itu bisa berupa volt, ampere, dan lain-lain. Oke. Kembali ke sini. Nah, LTE system dalam domain waktu pertama adalah kita lihat sistem sebagai fungsi impuls atau impulse respon. Nah, ketika kita berbicara tentang sistem, maka kita akan berbicara tentang H. Ingat? Nah, ini input, ini sistem, ini output. Nah, ketika kita berbicara tentang sistem, maka kita berbicara tentang H. Di sini ada 2 jenis, HN dan HT. HN apa? HN adalah sistem dalam domain waktu diskrit. Diskrit, simbolnya N. Domain waktunya disimbolkan dalam variabel N. Adapun dalam domain kontinu ini adalah HT. Sistem
continue. Oke. Impuls. Ingat, impuls, fungsi impuls dalam matematis disimbolkan sebagai do n maupun do t. Ya, do n maupun do t. Oke, di sini kita ingin membuktikan bahwa sembarang sinyal bisa dibentuk dari sebuah superposisi impuls sinyal. Sembarang sinyal, oke. Oke, baik. Kita akan mempraktekkan bahwa sembarang sinyal itu kita bisa bentuk dari sebuah impuls sinyal. Kita gambar sembarang sinyal. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Kita akan menggambar sinyal dalam domain waktu diskrit sehingga domain waktunya kita menggunakan huruf N. Kita buat sembarang sinyal, benar-benar sembarang sinyal. Misalkan mulai dari di sini titik referensi 0, yes, N sama dengan 0. Kemudian ini N1, amplitudenya 1. N2, amplitudenya 1. N3 ini misalkan setengah. Ini N4. Ini 1. Sudah? Sehingga apabila kita tulis ya fungsinya, fungsi dalam gambar tersebut, kita bisa tulis Xn ya. Ini kecil. Xn sama dengan 0, 1, 1 adalah amplitudenya, terus 0,5 ya, mungkin kita lebih mudah 1/2, 1. Oke. Kemudian kita ingin gambar juga untuk, Anda ingat fungsi do? Fungsi do, yes, ini fungsi do, ini masih N. Di sini fungsi apa? Do N, yes. Fungsi do N itu adalah sebuah fungsi yang memiliki amplitude 1 di titik 0 saja. Adapun di titik-titik yang lain, ini nilainya 0. Begitu juga untuk titik-titik negatif ya. Baik negatif, n negatif ataupun n positif nilainya 0, yang hanya jadi nilainya 1 di titik n sama dengan 0. Oke. Oke. Nah, kita akan membuktikan sesuai dengan prinsip ini bahwa sembarang sinyal bisa dibentuk dari superposisi impuls sinyal. Oke. Kita tulis Xn sama dengan X do di sini biar cepat pakai D, do N, seperti ini. Nah, ini kemudian kita bisa tulis lagi bahwa Xn itu sama dengan X D ya. Dn min K ya. Dn min K, nanti saya jelaskan kenapa demikian. Kemudian ini X K dikali dengan D N min K. Nah, ini rumus
toolsnya atau rumusnya. Jadi saya beri kotak. Oke. Oke. Bermodal gambar ini, kita ingin buktikan bahwa pertama, saat K sama dengan 0. Saat K sama dengan 0, ya, berarti kita bisa tulis bahwa sisi kiri tetap sama, xn, n, dikali dengan d, n min 0, yes, sama dengan x 0 dikali d, n min 0. Nah, ini akan sama dengan di atas, yaitu oke. Jadi kirinya tetap sama. Kirinya berarti kita bisa tulis ya seperti inilah. D n ya. Seperti itu. Oke, yang kanan gimana? Kanan x0. X0 kita lihat x0 itu nih nilainya adalah berapa? X0 itu 0. Kemudian dikali dengan dn 0 min dn min 0. dn min 0 berarti dia adalah dn. dn adalah dia berapa nilainya? 1. Kemudian ditambah. Nilainya 1. Oke. Kemudian saat K sama dengan 1. K sama dengan 1. Xn dikali D n min 1 itu akan sama dengan X1 dikali D n min 1. Nah, berapa ini? Ini Xn ya, Dn sama dengan X1 berapa? Kita X1 lihat X ketika N sama dengan 1 adalah nilainya 1. Dikali dengan Dn min 1. Dn min 1 berarti dia digeser ke kanan 1 kali. Jadi gambarnya adalah menjadi seperti ini. Di sini. Mungkin nah, ini adalah dn min 1 yang merah. Oke. Sehingga nilainya berapa? Nilainya juga skalarnya 1. Ya. Skalanya 1. Oke. Jadi kita dapat peroleh 1. Ini yang atas berapa? 0 kali 1 ya 0. Ya, gampang lah. Yuk. Oke. Terus K sama dengan 2. Oke, kita ambil lagi. Menjadi Xn, K-nya sama dengan 2, N tetap kita bisa tulis langsung N. Berarti di sini min 2 ya. Ini min 1, ini min 2 ya, min 2. Yes. Itu sama dengan X2 dikali dengan D n min 2. Yes. Yes. Ya, ini bisa kita tuliskan sama. Ini jadi Xn sama dengan 2 berapa? 1. Dikali Dn min 2 berapa? 1 juga. Loh, kok 1 juga? Ini dari mana?
Kita buktikan. Kita ambil yang warna biru yuk. Yo, yang warna biru. Berarti yang biru itu digeser ke kanan. Ya, yang biru berarti yang biru itu D N min 2. Dikurang 2 kan sama aja digeser ke kanan 2 kali. Itu nilainya berapa? 1. Loh, 1 kan ini? 1 kan? D itu 1. Oke, lanjut. Ini berarti sama dengan 1. Oke. Kemudian kita K sama dengan 3. K sama dengan 3 berapa? Coba, ada yang bisa nggak tebak? Ya, Xn sama dengan D. N min 3 sama dengan berapa? Ayo, kita lihat. Berarti X3 dikali dengan D berapa? N min 3. Yes. Itu sama dengan, kita copy dulu yang ini. Sama. Oke, copy, taruh sini, thread. X3 berapa? X3 ya, berarti setengah. Setengah dikali dengan DN min 3. DN min 3 berapa nilainya? 1. Jadi hasilnya berapa? Setengah. Oke. K sama dengan 4. Oke, lanjut. K sama dengan 4 berapa kira-kira? Berarti kita tulis Xn D N min 4. Pintar. Sip. Berarti X 4 kali Dn min 4. Yes. Kita copy dulu yuk. Oke bro. Oke bro, kita tanda. Oke, X4. Berapa X4 di sini? 1. 1 dikali D-4. Berarti ini digeser lagi di sini. Set. Gitu kan. Berarti nilainya berapa? 1. Yes, sama dengan 1. Lah, kalau X sama dengan K sama dengan 5 berapa? K sama dengan 5 itu ya kita tulis saja. N, D, N min 5 sama dengan X sama dengan 5 di sini berapa? Oh, 0. Dikali berapa? D, N min 5 di sini ya 1. 0 kali 1 berapa? 0. Yes. Jadi, kita bisa tulis ulang. Misal kita di sini kasih garis begitu ya. Kita udah selesai nih. Kita udah selesai di borderline bottom. Nah, kita mau di sini berarti Xn dikali doen, yes, itu sama dengan, ya. Mulainya dari mana? Dari minus boleh. Kalau dari tadi K sama dengan 1, ya berarti kita tulis K sama dengan 0, berarti X0, D, N ditambah X1 dikali D, N min 1 ditambah X berapa? X2 D N min 2, yes. X3 kali D N min 3, yes. Ditambah X4 D N min 4, yes. Ditambah X5 kan terakhir kan ketika K sama dengan 5. Oke, dikali D N min 5, yes. Ditambah, boleh ditambah terus kalau Anda tidak capek. Nah, maka hasil seperti ini ya, hasil seperti ini itu juga akan sama dengan berapa itu? Ya, ini copy dulu ya, boleh ya? Kita copy dulu. Yes. Copy dulu lah, begitu di sini ya. Copy dulu itu berapa hasilnya? 0 ditambah berapa? 1 ditambah 1 ditambah setengah ditambah 1 ditambah
0 ditambah 0 dan seterusnya. Nah, kita lihat bahwa nilai 1 setengah 1 itu persis dengan xn. Persis sekali dengan xn. Ini adalah bukti bahwa sembarang sinyal kita bisa dekomposisi menggunakan impulse signal. Sehingga secara matematis kita bisa tuliskan bahwa di sini ini rumusnya adalah ini. Sama dengan sigma ya, xk dikali dengan do n min k. Nah, ini ngambil rumus ini aja tapi dijumlah. Dijumlah menandakan apa batas-batasnya? Kan min tak hingga sampai dengan positif tak hingga, artinya bahwa proses dekomposisi ini bisa mulai dari manapun. Dari min negatif 1000, min negatif 1.000.000 itu boleh-boleh saja. Jadi proses dekomposisi dan berakhir pada positif tak hingga pada di sini itu positif tak hingga berapapun begitu ya. Oke, itu adalah bukti dari proses dekomposisinya. Oke, baik. Setelah kita buktikan bahwa sembarang sinyal bisa dibentuk dari impulse signal, maka di sini selanjutnya kita akan membahas tentang LTE sistem dalam time domain. LTE sistem dalam time domain merepresentasikan bahwa fungsi input, fungsi sistem, fungsi output itu dilihat dari domain waktu. Implikasinya apa? Ngitungnya, operasinya pun dalam domain waktu. Ciri dari domain waktu, variabel n ini selalu ada. Ya, kita lihat. Sistem ini kita bisa tuliskan dalam model matematik menjadi seperti ini. Penjelasannya adalah yn output itu bisa dihitung dari interaksi sistem dengan inputnya. Ya. Interaksi sistem dengan inputnya. Kita lihat xn sebagai inputannya. Kita sudah mempunyai ekspresi bahwa xn ini kita bisa tulis dalam bentuk sinyal yang lain. Ya. Bahwa xn itu bisa sama dengan sigma dari minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga xk dikali do n min k. Maka kita substitusikan ke sini menjadi seperti ini. Oke. Dari bentuk seperti ini kemudian kita turunkan, kita manipulasi lagi bahwa kita lihat sesungguhnya yang mempengaruhi adalah fungsi n-nya, adapun k-nya itu kan kalau Anda tadi perhatikan k itu adalah sesungguhnya konstanta kan, xk itu konstanta saja, konstanta, sehingga kita bisa keluarkan h ini merupakan fungsi dari do n min k. Ya, ini dikeluarin jadi ini jadi h fungsi dari do n min k. Untuk penyederhanaan H do E min K ini disebut dengan sistem impulse ya, sistem impulse. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa Hn min K ini sama saja, kita samakan seperti ini. Nah, sehingga hasilnya adalah XK kali dengan sigma XK dikali dengan Hn min K. Ekspresi seperti ini itu kita bisa sederhanakan penulisannya menjadi Xn tanda bintang Hn. Bacanya apa? Konvolusi. Nah, ini operasi antara
input dan sistem operasi matematisnya disebut dengan konvolusi. Konvolusi itu penggabungan, perkalian, dan penjumlahan. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas ini sistem sebagai fungsi dari impuls atau yang disebut dengan impuls respon. Kita lihat bahwa ini sistem ini adalah fungsi impuls respon, sehingga ini disebut sebagai sistem sebagai fungsi dari impuls respon. Nah, bagaimana sekarang kalau Xn-nya ini adalah kita ganti dengan UN. UN, ingat UN adalah kalau kita berbicara jenis sinyal, ini adalah namanya unit step signal, merupakan fungsi elementer juga, fungsi dasar. Oke, kita substitusikan bahwa sesuai dengan rumus ini, kita konvolusikan bahwa sebuah sistem dikonvolusikan dengan UN, itu hasilnya atau ekspresinya bagaimana? Ini kita ubah lagi, kembali lagi ke C ini. Maka kita bisa tulis K mulai dari minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Ini HK sama persis di sini K dengan UN min K. Yes. UN min K. Nah, ini ekspresi dari konvolusi. Kemudian secara matematis kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, ini spesial case saja untuk UN min K sama dengan 0, artinya K itu lebih besar dari N. K lebih besar dari N. UN sendiri gimana fungsinya? Kita gambar bahwa sebuah sinyal UN ya, UN ya, N ini N ya, UN itu ya nilainya 1 mulai dari 0. Kemudian 1 terus sampai dengan tak hingga sana. Jadi ini nilainya 1, tapi kurang dari 0 itu nilainya 0. Yes. Yes. Perfect. Oke. Nah, untuk N UN min K sama dengan 1, di mana K kurang dari atau sama dengan N, maka kita bisa menulisnya dari K min K hingga sampai dengan N. Nah, untuk ini ekspresi dari fungsi dalam fungsi kontinu YT sama dengan integral minus tak hingga sampai dengan T, karena dengan UT ya, dikalikan dengan UT. Maka menjadi H tau dikali dengan do tau. Seperti itu.